Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 soal diskusi. Menurut grup Anda, mengapa konflik bisa terjadi di HNM, apa penyebabnya, dan kenapa faktor penyebab konflik tersebut bisa ada? Menurut kelompok kami, konflik yang terjadi dikarenakan banyaknya karyawan yang keluar dan masuk silih berganti, menyebabkan adanya kesinggungan antar karyawan, dan kurang puas terhadap pekerjaan di HNM tersebut. Fenomena banyaknya karyawan yang baru masuk dan keluar berganti mengakibatkan karyawan harus beradaptasi terus-menerus, dan ini yang menyebabkan penurunan produktivitas. Selain itu, ada juga karyawan yang banyak mengalami masalah pribadi di luar pekerjaannya dan membawanya ke dalam pekerjaan, membuat konflik antar karyawan dan kesinggungan antar karyawan ataupun kepada atasan dapat terjadi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman Sitepu, NPM 1905160031. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil diskusi kami dari topik yang berjudul konflik di perusahaan H dan M. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dari masalah pribadi, konflik dengan penjualan di perusahaan H dan M. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman kami mengapa konflik ini bisa terjadi dan penyebab dari konflik ini terjadi di perusahaan H dan M. Nah, salah satu penyebab dari konflik ini bukan dari dalam perusahaan, melainkan dari luar perusahaan, yaitu banyaknya karyawan yang mengalami masalah pribadi di luar pekerjaannya. Seringkali mereka membawa masalah pribadinya ke dalam pekerjaannya. Nah, di sini adalah suatu konflik yang mereka bawa dari luar, yaitu masalah pribadi mereka bertemu dengan konflik-konflik yang ada di dalam perusahaan. Ini akan sangat mengganggu dari pekerjaan mereka. Dan mereka tidak akan fokus terhadap apa yang mereka kerjakan dan tanggung jawab sebagai karyawan. Dari konflik yang terjadi pada perusahaan H dan M, ini akan sangat berdampak negatif terhadap perusahaan. Perusahaan akan mengalami kerugian, bahkan bisa mengalami kebangkrutan kalau konflik ini terjadi pada perusahaan terus berlanjut itu. Artinya kalau konflik ini tidak segera ditindaklanjuti oleh perusahaan, konflik dan kondisi yang ada dalam perusahaan bisa saja menyebar luas ke publik, yang dimana jika hal itu terjadi, citra perusahaan akan tercoreng dan masyarakat tidak akan percaya terhadap perusahaan. Nah, akibatnya bisa berdampak bagi penjualan perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang hubungan masalah pribadi, konflik dengan penjualan perusahaan. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdian ingin menjawab pertanyaan diskusi nomor 4. Kenapa faktor pemulihan sosial mampu mengendalikan konflik yang terjadi di suatu organisasi? Karena ada penyelesaian konflik dalam organisasi yang bersifat kreatif dan konstruktif, maka kepedulian sosial itu sangat penting diterapkan di suatu organisasi. Ketika adanya masalah dan kita sedang melakukan penyelesaian masalah, ketika ada anggota yang ingin menyampaikan aspirasinya atau argumentasinya, kita harus selalu saling menghargai dan tetap peduli apa yang disampaikan mereka. Karena ketika kita selalu bersifat menghargai dan peduli, maka tercapailah kesesuaian antar anggota, di mana para anggota memperagakan sikap dan perilaku atau tindakan yang harmonis. Jadi ketika kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan sesuai perilaku kita yang baik, maka tidak ada lagi masalah di suatu organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Pratama ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Apa peran manajer
SDM dalam mengendalikan segala konflik yang terjadi sehingga mampu memberikan manfaat atau kontribusi bagi perusahaan. Peran manajer SDM dalam mengendalikan segala konflik yang terjadi dan mencari pokok penyebab permasalahannya terlebih dahulu agar manajer mampu untuk mengendalikan permasalahan. Manajer harus mengumpulkan pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan musyawarah agar menemukan solusi yang terbaik. Manajer juga harus membuat keputusan yang dapat dan tidak merugikan pihak manapun agar tidak ada lagi permasalahan yang akan terjadi. Itulah jawaban yang bisa saya berikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.